Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Pak Guru akan menyampaikan materi Al-Quran, yakni suratul Fatihah. Sebelum kita masuk ke pembahasan suratul Fatihah, pertama kita tentunya menyadari bahwa kita di saat ini berada di dalam kondisi yang tidak seperti biasanya, sehingga aktivitas belajar yang biasanya rajin dilaksanakan di sekolah setiap hari, ini kita melaksanakan kegiatan ada kalanya dilaksanakan secara online, malah mungkin tidak menutup kemungkinan banyak di antara anak sekalian yang senang main dan tiduran saja. Namun memasuki bulan suci Ramadan ini, kita tentunya pertama bersyukur karena masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan Sayyidus Syuhur, yakni rajanya bulan, yakni bulan Ramadan ini disebut Sayyidus Syuhur atau Syahrul Ibadah, bulan yang penuh dengan ibadah, atau juga ada yang menjuluki Syahrul Sa'adah, yaitu bulan yang penuh dengan kebahagiaan. Ada juga yang mengatakan Khairul Khalqillah, sebaik-baik makhluk. Jadi bulan Ramadan itu banyak sekali yang memberikan nama, itu tidak lain adalah karena keutamaan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan di tahun ini untuk melaksanakan ibadah puasa. Di tengah wabah corona yang sedang melanda bukan hanya di daerah atau di negara Indonesia saja, tapi di seluruh dunia, semuanya pada memaklumi. Kita berharap mudah-mudahan Allah akan segera angkat adanya wabah ini, sehingga kita akan bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, kembali ke materi. Seperti tadi Pak Guru sampaikan, Pak Guru akan menyampaikan tentang surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang diturunkan di kota Mekah. Mengapa dikatakan Al-Fatihah? Padahal dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu tidak terlintas suara atau kata-kata Al-Fatihah. Tidak seperti surat An-Nas. Surat An-Nas dikatakan An-Nas, namanya surat An-Nas karena di dalamnya ada kata-kata An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Begitu juga dengan surat Al-Falaq atau surat-surat yang lain. Contoh surat Al-Falaq pun seperti itu, dikatakan surat Al-Falaq karena di dalamnya ada kata-kata Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya. Nah, pada surat Al-Fatihah di sini tidak ada kata-kata Al-Fatihah, tapi nama surat ini dikatakan Al-Fatihah. Kira-kira tahu kenapa anak sekalian? Ya, Pak Guru percaya anak sekalian itu banyak yang sudah tahu. Al-Fatihah sendiri artinya adalah pembukaan. Dikatakan pembukaan karena surat Al-Fatihah itu merupakan surat yang pertama dari sekian banyak surat yang ada di dalam Al-Quran. Ada yang masih ingat anak-anak sekalian berapa jumlah surat yang ada di dalam Al-Quran? Ya, 114 surat. Itu jumlah surat yang ada di dalam Al-Quran. Begitu juga juz, ya, terdiri dari 30 juz. Nah, surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang pertama kali. Oleh karena itu dikatakan pembukaan. Biasanya ketika kita melaksanakan sebuah aktivitas, yang pertama kalinya itu yang dikatakan pembukaan. Ketika kita mau belajar di pagi hari, pagi-pagi ketika bapak atau ibu guru datang masuk ke kelas, maka itu adalah pembukaan pada saat pelajaran. Nanti penutupannya di akhir pelajaran. Begitu dan seterusnya. Oleh karena itu surat Al-Fatihah ini adalah karena kedudukannya lah yang pertama kali sehingga dikatakan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah memiliki keutamaan-keutamaan yang lain daripada surat-surat yang lain. Memiliki keutamaan, dikatakan ya, surat Al-Fatihah itu
dikatakan asabul masani. Asabul yang pertama, asabul masani. Kenapa dikatakan asabul masani? Asabul masani sendiri mempunyai arti 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Tentunya anak-anak sekalian sudah banyak yang hafal. Kalau benar atau tidaknya itu nanti bisa dicek kembali, bisa kepada Bapak Ibu guru, bisa kepada Ustadz Ustadzah, bisa kepada orang tua untuk mengecek bahwa surat Al-Fatihah itu sudah benar apa belum. Tapi tak perlu percaya kalau hafal sudah hafal semua dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Dikatakan ashabul masani, yakni 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Bagaimana tidak dikatakan berulang-ulang? Pagi hari di waktu subuh kita membacanya minimal 2 kali. Itu saja ketika kita melaksanakan sholat subuh. Apabila ditambah dengan sholat sunnah, kemudian kita melaksanakan baca tadarus Al-Quran dan sebagainya, itu akan bertambah lagi surat Al-Fatihah yang kita baca. Kemudian di waktu zuhur ditambah membaca 4 kali. Di waktu asar yang minimal ketika sholat kan kita harus membaca surat Al-Fatihah. Nah itu surat Al-Fatihah dibaca waktu asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Maka dalam 1 hari minimal kita membacanya dalam hitungan 17 kali. Itu minimal. Belum kita ketika seperti yang saat ini kita mulai melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih tinggal dihitung saja. Ketika yang melaksanakan sholat tarawih sampai 20 ya 20 ditambah 20 bagaimana? 20 tarawih ditambah 3 witir, itu tentunya sudah membaca surat Al-Fatihah 23 kali. Belum kemudian ketika kita membaca atau bertadarus atau membaca kegiatan-kegiatan lain, biasanya diawali dengan suratul Fatihah. Oleh karena itu pantaslah ketika kita banyak yang hafal, tapi itu tadi belum tentu benar atau masih salah. Sehingga Al-Quran disebut, surat Al-Fatihah disebut ashabul masani. Ini 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kemudian surat Al-Fatihah juga ada yang menyebutnya Ummul Quran. Bagaimana tadi dikatakan Ummul Quran? Karena banyak yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah ini merupakan ringkasan, merupakan intisari dari Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, diringkas menjadi surat Al-Fatihah. Karena itu Al-Fatihah merupakan induk atau biang dari Al-Quran. Ummul Quran artinya induk daripada Al-Quran. Begitu juga ada juga mengatakan Ummul Kitab. Kitab yang kita wajib kita ketahui ada 4 selain Al-Quran, ada lagi kitab Injil, ada kitab Zabur, ada kitab Taurat. Nah, dari 4 kitab yang wajib kita imani, surat Al-Fatihah ini juga merupakan induknya. Jadi sumber dari 4 kitab itu adalah bersumber dari surat Al-Fatihah. Karena itu Al-Fatihah disebut juga Ummul Kitab, itu induk daripada kitab-kitab yang wajib kita ketahui. Belum ada mushaf-mushaf yang lain yang tidak wajib kita imani. Baik, surat Al-Fatihah yang akan Pak Guru sampaikan dalam bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak bacaan Al-Quran, tentunya dalam mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan mengkaji atau membahas surat Al-Fatihah, yang pertama minimal mengingatkan kembali jumlahnya, tadi sudah diingatkan jumlahnya ada 7, kemudian mempunyai makna lain atau nama lain, yakni ashabul masani, diingatkan kembali kan ya. Kemudian memiliki nama lain lagi, Ummul Kitab, ada lagi Ummul Quran. Nah, tentunya bisa merefresh atau mengingatkan kembali tentang pengertian Al-Quran atau suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat ini diawali dengan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ini pengecualian, beda dengan surat-surat yang lain. Kalau Qul a'udzu birabbin nas, ya surat An-Nas, ayat pertamanya Qul a'udzu birabbin nas, bismillah tidak dihitung. Tapi dalam surat Al-Fatihah, bismillah itu adalah termasuk bagian dari ayat surat Al-Fatihah. Oleh karena itu, jumlah yang 7 itu ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua berbunyi
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat ini merupakan intisari dari Al-Qur'an yang jumlahnya 30 juz. Oleh karena itu dikatakan Ummul Qur'an. Pada surat Al-Fatihah di sini yang pertama mempunyai kandungan makna atau mempunyai arti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita memulai sebuah kegiatan dengan menyebut nama Allah yang memiliki sifat Rahman. Tentunya Nana sekalian juga masih ingat bahwa Allah memiliki sifat Rahman itu yang mempunyai arti sifat kasih sayangnya Allah terhadap semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Maka ketika tidak heran ketika ada orang yang tidak biasa beribadah kepada Allah, tidak taat kepada Allah, kok dia mendapatkan rezeki. Jangankan orang yang tidak taat, cacing yang kelihatannya tidak bermanfaat itu juga mendapatkan rezeki. Ular yang biasanya membahayakan bagi kita merasa takut itu juga mendapatkan rezeki. Pokoknya semua yang telah diciptakan oleh Allah, semua makhluk itu sudah mendapatkan bagian dari Allah. Allah telah menciptakannya, maka Allah yang sendiri yang sudah menjanjikan akan kehidupannya. Oleh karena itu Allah memiliki sifat Rahman, memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluknya, kepada kita manusia pada umumnya, pada khususnya umumnya kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Sifat kasih sayang ini hanya diberikan ketika ada di dunia. Allah memiliki sifat Rahman yang mempunyai arti kasih sayang khusus yang ketika ada di dunia. Maka ketika kita di dunia mempunyai banyak harta, ya, terus dengan segudang pernak-pernik macamnya dunia, ada kendaraan, ada rumah, ada sawah yang lebar dan sebagainya. Itu nanti hanya sebatas di dunia saja. Kita punya banyak sekali macam-macam jenisnya dunia itu ya karena sebatas ketika hanya di dunia saja. Maka ketika kita kembali menghadap Allah, ketika kita berpulang ke hadapan Allah, kita meninggal dunia, itu tidak akan kita bawa. Kemudian itu di samping Rahman, Allah memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluknya, bukan hanya umat manusia saja ketika di dunia. Dan ini Allah juga memiliki sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim itu memiliki arti sifat kasih sayang juga, tetapi khusus untuk di akhirat. Orang yang akan mendapatkan kasih sayang ketika di akhirat besok kira-kira siapa? Tentunya adalah orang yang senantiasa taat melaksanakan perintah Allah. Orang yang melaksanakan rajin sholat, orang rajin melaksanakan sholat, orang yang rajin melaksanakan puasa, terus melaksanakan atau menunaikan tugas-tugas lain atau perintah-perintah dari Allah yang lain, tentunya ketika dilaksanakan, dialah yang akan mendapatkan kasih sayang besok di akhirat. Bagaimana caranya? Ketika orang yang ketika di dunia itu tidak melaksanakan ibadah, tidak menyembah kepada Allah, ketika di akhirat besok akan karena tidak mendapatkan kasih sayang atau tidak mendapatkan sifat rahimnya Allah, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi mudah-mudahan saja kita semua itu termasuk orang yang ketika di dunia itu juga mendapatkan sifat Rahman, ketika di akhirat kita akan mendapatkan sifat Rahim. Allahumma amin. Rahimnya Allah kepada kita semua itu yakni akan disayangi karena dulu pada waktu di dunia kita taat beribadah, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, zakat dan sebagainya. Oleh karena itu nanti oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Allahumma amin. Ini dari basmalah. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang kedua, segala puji bagi Allah,
Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam, ya, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Jadi puji atau istilah Jawanya itu pengalem bono, ketika ada seseorang dipuji oleh orang lain, "Ih, kamu ganteng ya, ih, kamu hebat ya, kamu pintar ya," itu tidak lain adalah pujian Allah. Jadi puji yang seluruh puji, alhamdulillah, segala puji-pujian itu ada 4. Puji Allah, yang pertama Allah memuji Allah sendiri, yang kedua Allah memuji kepada makhluk, kemudian yang ketiga makhluk memuji kepada Allah, yang keempat makhluk memuji kepada sesama makhluknya. Nah, ini dari makna alhamdulillah atau segala puji. Nah, ini semuanya tidak lain adalah milik Allah. Belum nanti ketika kita uraikan sampai ayat yang ke-7. Intinya dari surat Al-Fatihah ini Pak Guru harapkan mudah-mudahan anak-anak sekalian terbiasa menghafalkan membaca surat Al-Fatihah di setiap saatnya. Kemudian tadi sebagai tambahan wawasan masih diingatkan kembali tentang surat Al-Fatihah itu surat yang pertama, kemudian memiliki makna nama lain Ashabul Masani, kemudian mempunyai nama lain Umul Kitab, mempunyai nama lain Umul Quran. Oleh karena itu bisa untuk merefresh atau untuk mengingatkan kita kembali. Mudah-mudahan di tengah wabah corona yang sedang melanda Indonesia, khususnya umumnya adalah di seluruh dunia, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan, kesabaran, dan senantiasa melaksanakan apa yang Allah tugaskan, Allah perintahkan kepada kita. Alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa, tidak lain adalah karena Allah masih sayang kepada kita. Kita masih diberi umur panjang, diberi kesempatan untuk melaksanakan puasa. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan ini akan dijadikan sebagai bekal ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sekian yang Pak Guru sampaikan sebagai pengisi acara di kegiatan atau di tengah Ramadan ini, mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.